Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ananda yang soleh dan solihah yang Ustaz banggakan, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ustaz bisa menyapa anda semuanya. Mudah-mudahan anda semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan dalam setiap aktivitasnya. Anda yang soleh dan solihah, di tahun ajaran baru ini alhamdulillah Ustadz diamanahi untuk memegang ataupun memberikan pembelajaran tentang pendidikan agama Islam atau yang sering kita sebut dengan PAI ya. PAI. Jadi dalam 1 tahun ke depan Anda semuanya akan belajar PAI dengan Ustadz dan juga dengan Ustadz RN ya. Di grade 8 itu bisa dengan Ustadz RN. Kalau di grade 7 itu semuanya oleh Ustadz sendiri. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan kita semua bisa bekerja sama dalam melaksanakan pembelajaran PAI ini, dan mudah-mudahan anda semuanya senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Anda yang soleh dan solihah, dalam mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau yang sering kita sebut dengan PAI, Ustadz mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan tentang materi ini, sehingga dalam menyampaikan materi ini ada beberapa hal yang harus anda semuanya perhatikan, dan itu Ustadz kemas dalam kontrak belajar ya. Jadi sebelum kita ke materi bab pertama pendidikan agama Islam, alangkah baiknya anda semuanya bisa memperhatikan dulu kontrak belajar dan tolong dilaksanakan dalam setiap pembelajarannya. Yang pertama, untuk kontrak belajar dalam pendidikan agama Islam yang Ustaz sampaikan, yang pertama adalah anda semuanya harus berdoa dulu sebelum belajar. Jadi sebelum belajar usahakan anda bisa membaca dulu doanya supaya apa yang akan dilaksanakan nanti itu ada dalam kelancaran. Yang kedua, setelah anda berdoa kepada Allah, selanjutnya adalah menyiapkan alat-alat pembelajaran. Dikarenakan kondisi pembelajaran kita pada hari ini adalah daring ataupun online, maka Ustadz harapkan anda dan semuanya bisa mempersiapkan HP ataupun laptop. Yang punya gadget juga bisa digunakan gadgetnya, dan kuotanya juga jangan lupa untuk diisi ya, supaya kita bisa belajar dengan lancar di grup yang sudah dibuat oleh wali kelasnya sendiri. Selain daripada HP ataupun laptop, mungkin suatu saat anda semuanya memerlukan alat tulis yang sekiranya itu kalau sekiranya ada yang perlu informasi-informasi yang perlu ditulis nanti bisa ditulis oleh anda semuanya. Yang ketiga dari kontrak belajar ini adalah Ustaz berharap bahwa anda semuanya bisa menyimak dan mendengarkan baik-baik materi ya. Baik itu materi berupa video ataupun berupa voice note, PowerPoint dan juga yang lainnya yang diberikan oleh Ustaz ataupun Ustazah yang lain. Jadi kontrak belajar kita yang harus anda perhatikan adalah simak dan dengarkan baik-baik materi yang Ustaz sampaikan, baik itu materinya berupa video ataupun materinya berupa voice note dan juga PowerPoint ya. Jadi tolong disimak baik-baik supaya apa yang Ustaz sampaikan bisa kalian pahami dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat anda semuanya. Yang keempat, selain menyimak dan mendengarkan, anda juga harus mampu untuk selalu fokus dalam belajar. Kita senantiasa untuk
fokus dalam belajar supaya kita tidak tertinggal informasi ataupun tidak ketinggalan ilmunya. Karena ketika sedang belajar kitanya lengah, tidak terlalu fokus, maka ilmu yang akan kita dapatkan itu sangat sedikit sekali karena banyak yang hilangnya. Jadi usahakan dalam setiap pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam, usahakan supaya Anda dan semuanya bisa melaksanakannya dengan fokus. Yang kelima, dari kontrak belajar ini adalah kerjakan tugas sebaik mungkin dan tepat waktu. Kalau seandainya nanti dalam pembelajaran PAI ini ada tugas, Ustadz harap di kontrak belajar ini Ustadz harapkan Anda dan semuanya bisa mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin dan usahakan supaya tepat waktu dalam pengumpulannya. Karena Ustadz memberikan nilai itu, pertama ada nilai normatif, kedua ada nilai yang dilihat dari segi tepatnya pengumpulan tugasnya. Kalau seandainya ada siswa yang pengerjaan tugasnya bagus, terus tepat waktu, insya Allah nilainya pun akan full. Jadi tolong kerjakan tugas sebaik mungkin dan usahakan untuk tepat waktu. Yang terakhir dari kontrak belajar ini yang harus Anda perhatikan adalah selalu akhiri pembelajaran dengan mengucapkan doa. Biasa yang sering kita laksanakan di sekolah, ketika selesai pembelajaran kita laksanakan pembelajaran tersebut dengan akhiri pembelajaran tersebut dengan membaca doa. Meskipun kita belajar dalam keadaan daring ataupun online. Itu yang harus Anda perhatikan sebelum nanti kita memasuki terhadap mata pelajaran PAI ataupun terhadap materi yang akan Ustadz sampaikan di kesempatan hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada bab 1 materi tentang iman kepada kitab Allah. Bagi yang punya kitab, bagi yang punya bukunya bisa langsung dilihat materi bab 1 itu tentang iman kepada kitab Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, terus selanjutnya iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Keenam iman tersebut, keenam rukun iman tersebut itu wajib diketahui oleh semua umat muslim. Kalau ada saja umat muslim yang tidak mengetahui terhadap rukun iman ini, maka hukumnya berdosa, ya, karena itu mengakibatkan imannya itu akan kurang sempurna. Jadi usahakan Anda semuanya bisa mengetahui dan menghafal sekaligus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang rukun iman yang 6 ini. Nah, dari rukun iman yang 6 ini ada satu yang akan kita bahas, yaitu rukun iman yang ketiga. Tadi dari rukun iman yang 6 itu ada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Jadi untuk hari ini kita tidak akan menjelaskan semua rukun iman yang 6, tapi ada satu rukun iman yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari rukun iman yang ketiga, ataupun sebelum kita mempelajari tentang iman kepada kitab Allah, maka tujuannya pun harus kita ketahui. Kenapa kita harus belajar tentang rukun iman yang ketiga? Atau kenapa kita harus belajar tentang iman kepada kitab Allah? Nah, ini salah satu tujuannya. Pertama, tujuan dari mempelajari kita iman kepada kitab Allah ataupun rukun iman yang ketiga, yang pertama adalah ananda yang soleh dan solihah mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Jadi salah satu tujuan daripada mempelajari rukun iman yang ketiga itu adalah mudah-mudahan dengan mempelajari ini Anda dan semuanya
mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, tujuan dari mempelajari rukun iman yang ketiga ini adalah Ananda mampu menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran yang sekiranya itu berhubungan dengan perintah iman kepada kitab Allah. Nanti kita akan pelajari, mudah-mudahan ketika kita sudah mempelajarinya Anda sudah sanggup untuk menunjukkan dalilnya. Yang ketiga, ketika kita mempelajari rukun iman yang ketiga ini, tujuannya adalah Anda mampu menyebutkan kitab-kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Jadi kitab Allah kan sudah kita ketahui itu ada 4. Nah, ketika mempelajari rukun iman yang ketiga ini, Ustadz harapkan Anda semuanya bisa menyebutkan keempat kitab-kitab Allah tersebut. Berikut dengan para Rasul yang dititipinya. Ya. Contohnya Al-Quran kepada siapa, Injil kepada siapa, dan yang lainnya. Yang keempat, tujuan daripada mempelajari rukun iman ini adalah Anda semuanya mampu menyebutkan dalil tentang nama-nama kitab Allah dengan benar. Jadi dalil yang bersumber dari Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama kitab Allah itu Anda semuanya harus tahu dan juga sudah harus hafal. Ya. Insyaallah nanti akan kita pelajari. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa terus standby untuk mengikuti pembelajaran PAI ini. Yang kelima, tujuan dari mempelajari rukun iman yang ketiga ini adalah Anda mampu menyebutkan kitab suci agama Islam. Jadi kitab suci agama Islam itu apa? Itu Anda sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, Anda harus bisa menyebutkan kitab suci agamanya. Yang keenam, mampu menunjukkan dalil tentang bukti kemurnian Al-Quran. Yang ketujuh, mampu membedakan antara kitab dan suhuf. Apa itu kitab, apa itu suhuf? Insya Allah nanti akan kita pelajari. Yang kedelapan, mampu mengamalkan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling pokok dan yang paling penting. Ketika kita sudah mempelajari ilmunya, baik ilmu apapun, terutama di sini ilmu tentang rukun iman yang ketiga, maka yang harus kita lakukan adalah kita mampu mengamalkan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita sudah mempelajari tentang rukun iman yang ketiga ini. Itulah anak-anakku sekalian, tujuan daripada kita untuk mempelajari rukun iman yang ketiga ataupun iman kepada kitab Allah. Mudah-mudahan Anda semuanya tujuan-tujuan yang ada di sini itu bisa tercapai oleh Anda semuanya. Oke, lanjut. Ini pengertian iman kepada kitab Allah. Sebelum kita mengartikan iman kepada kitab-kitab Allah, Ustaz akan menjelaskan dulu tentang apa itu iman. Iman itu apa? Secara bahasa bisa kita artikan bahwa iman adalah percaya atau membenarkan. Secara arti bahasa yang namanya iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Atau kalau didefinisikan secara bahasa Arabnya, bahwa yang disebut dengan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Itu yang disebut dengan iman. Kita sambungkan iman kepada kitab Allah berarti kita meyakini, hati kita membenarkan, lisan kita mengikrarkan ataupun mengucapkan, dan anggota kita mengamalkan tentang apa yang ada dalam kitab-kitab Allah. Ya. Makanya di sini diterangkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi itu pengertian iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah secara istilah meyakini, mengikrarkan dengan lisan, dan
mengamalkan dengan seluruh anggota badan kita bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya ataupun kepada para rasulnya. Yang mana anak-anakku semuanya, kitab yang Allah turunkan itu pertama mengandung perintah, kedua mengandung larangan, ketiga mengandung janji, dan keempat mengandung ancaman. Salah satu contoh bahwa kitab Allah mengandung perintah adalah seperti diutarakan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiur rasul. Itu salah satu perintah dari Allah. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Atau ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah. Hei orang-orang yang beriman, dirikanlah salat. Itu salah satu isi daripada kitab-kitab Allah yang berupa perintah. Ataupun kita bisa melihat isi dari kitab-kitab Allah yang berupa larangan. Ya. Salah satu contohnya adalah la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Itu adalah salah satu larangan yang Allah tulis di dalam kitab-kitabnya. Ataupun ada ayat-ayat yang melarang kita untuk mencuri, ada ayat-ayat yang melarang kita untuk berzina, untuk membunuh. Ya. Itu salah satu bukti Allah yang ada dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Ada janji, ya, ada janji-janji Allah bagi orang yang melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka Allah memberikan janji yang terbaik untuk orang tersebut. Ataupun ada ancaman bagi orang yang suka melaksanakan maksiat kepada Allah, ingkar terhadap Allah, maka hidupnya tidak akan selamat dunia maupun akhirat. Itu salah satu isi daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita semua. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ataupun yang menjadi dalil. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para rasul. Salah satu yang diturunkan di sini adalah kitab Al-Qur'an. Ini dalil ataupun bukti daripada Allah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil akan pentingnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah adalah orang tersebut iman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya. Berarti sebelum Al-Qur'an. Di sini kita bisa lihat ini masih dalam tahap definisi ataupun pengertian. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Jadi bisa kita artikan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Ya, makanya bisa dilihat dalam bagannya, pertama iman kepada Allah itu adalah diyakini dalam hati. Contohnya bisa lihat ke bawah. Salah satu contohnya adalah mengakui adanya Tuhan, ya. Mengakui adanya kitab-kitab Allah. Mengakui adanya kitab-kitab Allah. Terus yang bagian tengahnya, setelah kita meyakini dalam hati, terus diucapkan dengan lisan. Contohnya mana? Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu ikrar kita, pengakuan kita yang kita ucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan, yang ketiganya adalah diamalkan. Contoh membaca kitab Allah yang berupa Al-Qur'an. Karena kita adalah umat muslim, maka kitab yang Allah turunkan kepada umat muslim adalah kitab Al-Qur'an.
Nah ini anak-anakku sekalian yang disebut dengan iman. Pertama diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Kalau kita beriman kepada kitab Allah, pertama akui bahwa kitab-kitab Allah itu adalah yang Allah turunkan. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya adalah diamalkan dengan cara membaca kitab Allah tersebut, yaitu membaca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran itu tandanya orang tersebut iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bagian tentang pembagian daripada kitab-kitab Allah. Kalau kita melihat dari ayat yang Allah turunkan di surah Al-Baqarah tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika min qablik. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu adalah kitab-kitab yang 4 ini, kitab-kitab yang ini nih. Pertama ada kitab Taurat, kedua ada kitab Zabur, ketiga ada kitab Injil, keempat ada kitab Al-Qur'an. Jadi kalau kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah tadi, bahwa kita umat Islam percaya kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya itu adalah sebelum Al-Quran. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil. Keempat kitab ini wajib kita imani dan wajib kita percayai bahwa keempat kitab ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya mempercayai satu kitab saja, baik itu hanya Al-Quran saja ataupun Taurat saja, Zabur saja atau Injil saja, tapi keempat kitab tersebut itu harus kita imani, harus kita percayai karena ini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada hambanya. Oke, lanjut secara lebih detail, kita buka lebih dekat lagi bahwa kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Ini yang harus Anda hafal, yang harus Anda ingat. Pertama, jumlah kitab yang Allah turunkan itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang kedua, Anda harus tahu kitab Taurat itu kepada siapa diturunkannya, kitab Zabur, Injil, Al-Quran kepada siapa, ya. Supaya lebih jelas, Ustaz bacakan saja. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu dijadikan sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokok dikenal dengan the Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Itu dalam kitab Taurat. Jadi Ustaz ulangi lagi, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab ini hanya dikhususkan untuk kaum Bani Israel. Yang kedua, kitab yang Allah turunkan itu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dan menjadi pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihi salam. Disebut juga dengan Mazmur, ya. Jadi Zabur ini terkadang disebut juga dengan kitab Mazmur, ya, itu. Dan diturunkan kepada Nabi Daud dan menjadi pedoman bagi kaum Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil. Salah satu kitab yang Allah turunkan yang wajib kita imani itu adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan dijadikan pedoman untuk Bani Israel. Jadi Injil ini dijadikan pedoman untuk Bani Israel dan diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok ajarannya adalah untuk hidup. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan keutamaan dunia. Jadi isi pokok daripada Injil ini adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan keselamatan dunia. Itu kitab yang ketiga yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, kitab yang Allah turunkan itu adalah kitab Al-Quran. Ini adalah kitab kita semua,
kitab umat muslim, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan Al-Quran ini sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Kalau kita, nah ini salah satu kemujizat Al-Quran itu. Kalau Taurat hanya dikhususkan untuk kaum Bani Israel, Zabur dikhususkan hanya untuk kaum Nabi Daud, Injil hanya dikhususkan untuk kaum Bani Israel, tapi Al-Quran itu pedomannya bukan hanya dalam untuk satu kaum saja, tapi bagi seluruh umat manusia. Ya. Jadi itu salah satu mukjizat Al-Quran, kebesaran Al-Quran, sehingga pedomannya dijadikan untuk seluruh umat manusia. Diturunkan secara berangsur-angsur, ya, dan dibaca bernilai ibadah. Ketika ada orang membacanya, maka membaca tersebut itu masuk nilainya kepada ibadah, ya. Itulah anak-anakku sekalian, kitab-kitab Allah yang harus kita ketahui. Pertama, nama kitabnya. Yang kedua, Rasul yang dititipinya itu harus kita hafalkan, ya, karena ini menjadi tujuan kita dalam mempelajari pendidikan agama Islam ini. Oke, selanjutnya, ini salah satu dalil, ya, yang harus Anda ketahui, bahwa Allah itu menurunkan kitab Taurat. Kalau tadi dalil tentang kitab Al-Quran, nah ini dalil tentang kitab Taurat. Jadi Anda semuanya harus tahu, karena dalam tujuan pembelajaran kita tadi, Anda harus mampu untuk menyebutkan dalil yang berhubungan tentang 4 kitab-kitab Allah. Nah di sini dalil yang berhubungan dengan kitab-kitab Allah itu adalah salah satunya dalil yang berhubungan dengan kitab Taurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lil ladzina hadu. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi. Ini salah satu dalil Al-Quran yang menceritakan tentang diturunkannya kitab Taurat. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Nah, yang selanjutnya ini adalah dalil tentang kitab Allah yang berupa Zabur, ya. Ini bukti ataupun dalil ayat Al-Quran yang berhubungan dengan diturunkannya kitab Zabur. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina wa ataina Dawuda zabura, ya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud, ya. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, dan dalil naklinya itu adalah terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah dalil kitab Injil. Ya. Dalil kitab Injil yang mana kitab Injil tersebut itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang tentang seruan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil, ya. Ini salah satu bukti dalil tentang diturunkannya kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Dalil ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, ya, keempat kitab yang wajib kita imani. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari keempat kitab tersebut, Anda semuanya bisa lebih yakin lagi, bisa lebih menebalkan keimanannya lagi, supaya kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang selamat dunia dan akhirat. Baiklah, Anda yang saleh dan salihah,
sebenarnya masih ada beberapa pembahasan lagi yang akan kita bahas, namun Ustaz untuk sementara kita cukupkan sampai dengan pembahasan pembagian 4 kitab Allah saja dulu ya. Insyaallah nanti di season selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Allah yang berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sebelum Ustaz tutup, kalaupun nanti ada tugas, tolong dikerjakan tugasnya baik-baik. Insya Allah nanti tugasnya akan Ustaz share melalui Google Form ya, yang terus bisa anda isi dan bisa langsung dikirim ke Ustaz. Insya Allah nanti Ustaz akan share di grup kelasnya masing-masing. Karena dari sekalian, bisa ucapkan terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.